konsep ketuhanan yang memusiknya. Agama-agama itu pun membuatnya ragu dan dia memutuskan untuk tidak melangkah lebih jauh mendalami agama-agama itu. Ketika berbicara tentang bagaimana dunia dan manusia tercipta, aku merasa aneh. Tuturnya tidak puas. Jeremy kemudian mulai mempelajari astrologi demi mendapatkan esensi Tuhan. Dia pun kemudian sadar bahwa segala isi alam memiliki sistemnya sendiri, tetapi ada satu hukum yang membuatnya berjalan seiring sejalan dan harmonis. Sebuah hukum semesta yang dikendalikan oleh sosok yang berkuasa dan berkekuatan maha dahsyat. Di tengah pencariannya terhadap Tuhan, Jeremy malah ditimpa masalah keuangan. Dia terjerat hutang setelah memutuskan keluar dari pekerjaannya di British Council dan sekolah bahasa di Braga, Portugal. Di masa sulit itu, dia mencoba membuka usaha kecil-kecilan sebagai guru les bahasa Inggris. Perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit dia bisa membayar hutang-hutangnya. Namun Jeremy merasa butuh pemasukan yang lebih besar. Merasa galau. Malam itu, Jeremy berlutut dan berdoa kepada Tuhan yang tidak didefinisikannya. Tuhan lain. Ia curahkan segala masalah yang dihadapinya. Katakan kepadanya, saya merasa putus asa. Aku merasa kesulitan menafkahi istri dan anak. Aku meminta pertolongannya. Dan saat itu entah mengapa, aku merasa nyaman dan akhirnya tertidur lelap. Tenangnya. Awalnya Jeremy memilih Taiwan, namun dia gagal. Dari pilihan yang ada, yang tersisa hanya universitas di Arab Saudi. Seakan doanya terjawab. Esok harinya Jeremy menemukan sebuah lowongan pekerjaan di koran pagi. British Council membutuhkan tenaga pengajar untuk ditempatkan di luar negeri, Taiwan dan Arab Saudi. Melihat iklan itu, sang istri menyarankan suaminya memilih bekerja ke Timur Tengah karena menurut sang istri, suaminya bakal mendapat gaji yang relatif tinggi di negara itu. Awalnya Jeremy memilih Taiwan, namun dia gagal. Dari pilihan yang ada, yang tersisa hanya universitas di Arab Saudi. Tak disangka, Jeremy diterima bekerja di negara itu. Akhirnya ia pun berangkat. Sebelum itu, beberapa teman memperingatkan bahwa di Arab Saudi ia tak akan bebas melakukan apapun. Bahkan sejumlah temannya menyarankan Jeremy agar mengurungkan niatnya bekerja di sana. Nyatanya, apa yang ditakutkan orang-orang itu tidak benar. Ketika menapakkan kaki di negara yang panas itu, Jeremy malah disambut hangat oleh masyarakat setempat. Arab Saudi kemudian menjadi jalan baginya untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini. Di sanalah dia berkenalan dengan Islam, yang kemudian menjawab seluruh keraguannya. Jeremy tak langsung mengenal Islam ketika pertama kali menjejakkan kakinya di Timur Tengah. Ketertarikannya pada agama Allah itu baru dimulai ketika sadar bahwa dia belum sepenuhnya membaca kitab lain seperti Al-Quran dan Talmud, kitab kaum Yahudi. Selama ini dia tidak menyentuh kedua kitab itu karena perbedaan bahasa. Dia pun memutuskan untuk mencari Al-Quran terjemahan bahasa Inggris di negara yang menjadi pusat peradaban Islam itu. Jeremy akhirnya meminjam Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris di sebuah perpustakaan. Ketika meminjam, Jeremy diingatkan untuk memperlakukan kitab tersebut secara terhormat. Dia diingatkan untuk tidak meletakkan Al-Quran di atas lantai atau kursi.
Dilarang pula menduduki atau menginjak Al-Quran. Larangan lain, jangan membaca Al-Quran di lokasi tidak suci, seperti kamar mandi. Diingatkan pula untuk tidak membiarkan Al-Quran terbuka dalam kondisi terbalik. Petugas perpustakaan itu memberi syarat tambahan, yaitu selepas membaca Al-Quran, diharapkan segera mengembalikan ke atas rak usai dibaca. Sebaiknya halaman terakhir jangan pula dilipat, melainkan diberi pembatas. Jeremy merasa sedikit terganggu dengan aturan tersebut. Lalu ia bertanya apa alasannya. Tugas perpustakaan menjelaskan bahwa Al-Quran berisi firman Allah yang Maha Kuasa. Mendengar penjelasan itu, Jeremy bertekad memperlakukan Al-Quran sebaik mungkin. Jeremy langsung jatuh cinta dengan apa yang dibacanya lewat Al-Quran. Dia merasa sedang membaca intisari Injil dan Taurat, padahal bukan kedua kitab itu yang ia baca. Hal yang menarik dalam Al-Quran, tidak ada sebutan Nabi berkata atau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku merasa seperti membaca apa yang disampaikan Tuhan kepadaku, ucapnya. Sampailah ia kepada surat Al-Ikhlas yang membuatnya sangat terenyuh ketika membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jeremy sangat terkejut. Inilah jawaban tentang Tuhan yang selama ini ia cari dan diinginkannya. Tak lama kemudian terucaplah kalimat syahadat. Jeremy resmi menjadi Muslim. Tak lama setelah bersyahadat, ia melaksanakan sholat untuk pertama kalinya. Ia menghadap kiblat lalu mengucap Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan dan melipatnya di dada. Kemudian ia membungkukkan badan, sujud, dan duduk di antara dua kaki. Aku merasakan kualitas spiritual yang luar biasa saat itu. Alhamdulillah, ujarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya maksud lain atas takdir yang dijalani Jeremy dalam perjalanan spiritualnya mencari Tuhan. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab.